Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore ini kita bisa bermuwajahah, bisa berkumpul, bertemu dalam majelis yang mengharapkan kemaslahatan dan kebaikan. Majelis Al-Quran, majelis Az-Zikr, majelis dalam rangka untuk bertaqarrub kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita ini, Allah menjaganya dan Allah merahmatinya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Adapun materi yang akan kita bahas menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihat. Adapun babnya masuk pada hadis yang kedua setelah bab ikhlas. Kita masuk pembahasan bab halawatul iman. Hadis yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang bisa mendapatkan lezatnya keimanan. Mari kita simak sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan derajat muttafaqun alaih. Wa an Anas radhiyallahu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan ada 3 perkara. Ada
tiga hal. Man kunna fihi bihinna, barang siapa yang memiliki tiga hal tersebut. Barang siapa yang memiliki tiga hal tersebut, ya, maka wajada bihinna, maka dia akan mendapatkan dengan tiga perkara tersebut halawatul iman, manisnya keimanan. Ya, ini yang mungkin masih misteri di dalam kita ini ya. Kalau imannya kita sudah memiliki, kita insya Allah beriman. Cuma masalahnya, apakah kita sudah benar-benar bisa merasakan nikmatnya iman ini? Ya. Nanti kalau kita sudah merasakan bagaimana gambaran lezatnya iman ini, maka kita tidak bisa lagi merasakan pedihnya musibah. Saniki kula mbak sampe nek lara niku si ana sumpek ya. Sumpek, gasok mangan 3 dina ini sik wonten nggih. Atau enggak sumpek belas? Dalam atau mati rasa? Ya gimana coba? Ya. Jadi orang kalau sudah mampu mendapatkan tiga hal dan dia bisa merasakan wajada halawatul iman ini, dia merasakan lezatnya iman, manisnya iman, maka segala masaib dunia ini, musibah-musibah dunia itu akan terasa ringan bagi kita semuanya. Itu orang baru ngerasakan lezatnya iman. Sakit, nikmat sakitnya. Nah, persoalannya sekarang coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kita sudah bisa nggak ngerasakan nikmatnya sakit? Sampun nate ngrasakne nikmati sakit napa dereng? Dereng, nggih, sampun ning ngoten. Ya. Nah ini. Nah, di sini yang kemudian menjadi standar, Pak, nantinya ini. Gampang panik, gampang resah, gampang risau. Kuncinya di sini ini. Kuncinya di sini. Ya, makanya kalau kita mempelajari kisah sahabat itu, di antara perkara yang harus betul-betul kita serap kisah sahabat itu adalah rahasia mereka menikmati hidup dengan segala konsekuensinya itu. Bagaimana, apa rahasianya para sahabat itu menikmati kehidupan ini dengan segala konsekuensinya. Kepahitan-kepahitannya, ujian-ujiannya, kepedihannya. Mereka bisa menikmatinya. Itu apa rahasianya kira-kira? Nah, ibadah-ibadah yang begitu melezatkan mereka. Kapan mereka sedih, kapan mereka bahagia, dan mengapa mereka bahagia, mengapa mereka sedih. Itu harus kita pelajari. Ya. Itu harus kita pelajari. Sehingga nanti di situ melahirkan panjenengan kali kula niki pun ngerasani tenan tentang lazatnya keimanan itu, kita itu kecanduan yang namanya ibadah itu. Ngerti kecanduan? Seperti anak-anak kecanduan game gitu loh. Sampeyan ro arek nangis bengok-bengok, ki lho tak kei HP, langsung nangis apa langsung meneng? Hah? Langsung cep ngono, Pak. Kenapa? Kenapa? Menemukan apa yang dicintainya.
Dia telah mendapatkan apa yang dicintainya. Cinta. Hati cinta. Ini nggak bisa diomong-omongkan, dipaksa diomongan, nggak bisa. Ini urusan apa? Urusan apa? Urusan kolbu. Cinta ini amalan ibadah kolbiyah. Nah, perhatikan ini ya. Sehingga nanti pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita tanggung di keluarga kita itu nikmat kita. Betul-betul terasa nikmat dengan beban-beban yang ada karena kita nggak ngelihat bebannya. Baik, mari kita bahas dulu, nanti kita akan pelajari bareng-bareng ya. Karena kita sama-sama belajar di sini. Saya pun belajar bagaimana bisa meraih nikmatnya apa? Keimanan. Lezatnya iman itu bagaimana gitu. Sholat terasa nikmat, sholat itu. Bacaan-bacaannya terasa lezat. Bacaan Quran terasa lezat. Bacaan zikir terasa lezat. Ya. Nanti akan kita bahas sebuah nasihat dari ulama sunnah yang Masya Allah. Baik. Nah, sekarang apa saja 3 perkara tersebut? Yang mana tadi disebutkan menawi tiang niku saged memiliki 3 perkawis niki. Ya, menawi seseorang saged meraih 3 perkawis menika, tiang menika saged ngrasakne lezate manisnya iman itu pripun? 3 perkara. Nomor 1, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, ya, apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dari perkara-perkara selain keduanya. Apabila Allah dan Rasul lebih dicintai dari semuanya. Nah, ini yang pertama. Apakah ini sudah kita laksanakan? Bahwa Allah dan Rasul lebih kita cintai itu segala-galanya dari selainnya. Nomor kali, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Ya, wa an yuhibbal mar'a, dan jika seseorang mencintai orang lain, apabila seorang mencintai orang lain, la yuhibbuhu, dia tidak mencintainya illa lillahi, kecuali cintanya itu karena Allah. Mencintai saudara, mencintai teman, mencintai itu karena Allah. Nomor 3, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu. Jika seseorang membenci untuk kembali kepada kekafiran, apabila seseorang membenci jika dia akan kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dirinya dari kekafirannya. Kama yakrahu, sebagaimana dia membenci
an yukdafa finnar, bahwa dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kebenciannya kembali kepada kekafiran itu seperti bencinya dia mau dilemparkan ke dalam neraka. Bencinya berbuat kekafiran sebagaimana bencinya dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ini 3 perkara. Dados menawi panjenengan kalian kula niki saged nglumpukaken, saged meraih 3 perkawis menika, insyaallah kita akan mendapatkan halawatul iman, lezatnya keimanan. Nah, sekarang persoalan-persoalan penting yang perlu kita pelajari. Pelajaran ingkang nomor setunggal, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah yajibu ala kulli muslim an yuhibballah wa rasul. Wajib atas setiap muslim untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, mengalahkan kecintaan segala-galanya. Wajib hukumnya mencintai Allah. Wajib hukumnya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengalahkan kecintaan yang lainnya. Nah, pelajaran yang kedua, yang bisa kita petik daripada hadis ini adalah keharusan bagi seorang muslim untuk mempelajari seutama-utama ilmu. Wajib, keharusan bagi seorang muslim untuk mempelajari seutama-utama ilmu. Itu ilmu yang paling utama, yakni bagaimana cara seorang hamba bisa mendapatkan, bisa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Keharusan bagi seorang muslim untuk mempelajari seutama-utama ilmu, yakni bagaimana seorang hamba bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita perlu belajar. Nah, carane mencintai Allah niku pripun? Untuk bisa meraih mendapatkan cinta ini loh yang paling mendasar nih. Sing paling pokok niku, Pak. Ya. Sebab cinta itu tidak akan bisa kita raih tanpa mengerti sumbernya. Makanya salah satu peribahasa Indonesia mengatakan, tak kenal maka pripun? Tak kenal maka tak sayang. Berarti salah satu ilmu yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa mencintai Allah adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Nah, makanya di sini di antara langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bisa meraih Allah adalah pertama apa? Thalabul ilm. Satu, mencari ilmu. Mencari ilmu tentang apa? Tentang ma'rifatullah.
ilmu yang membahas tentang ma'rifatullah untuk mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor setunggal thalabul ilm. Nggih, nomor setunggal carane supados panjenengan kali kula niku saged mencintai Allah, tumbuh rasa cinta kepada Allah, yaitu apa? Mencari ilmu. Ini nomor setunggal. Nomor kali pripun? Memperhatikan tentang keagungan Allah di dalam kauniyahnya. Melihat kebesaran Allah, menyimak keagungan Allah yang terdapat pada kauniyahnya, pada ciptaan-ciptaannya. Nah, niki dianjurkan Bapak Ibu, ya, dianjurkan panjenengan dengan saya itu sering merenung, melihat tentang kauniyahnya Allah Ta'ala. Perlu waktu kita ini duduk sejenak, menyendiri. Kita lihat surat Al-Imran ayat 191. Ya, ini ayat-ayat yang bisa membantu kita bagaimana kita merenungkan kebesaran Allah itu. Sampun kepanggih? Surat 3 190 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Minta tolong terjemahnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Insyaallah. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maka maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Insyaallah. Dua ayat ini mestinya kita renungkan jamaah sekalian. Sudahkah ayat ini kita amalkan? Monggo dipun renungaken, apakah ayat ini sudah kita amalkan? Duduk sejenak sendirian dalam kesendirian, terus melihat, merenungkan secara pelan dan pasti dengan ilmu dan keyakinan. Apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ard. Di dalam penciptaan langit dan bumi ini. Coba duduk di tengah malam. Ya. Sekali waktu berpisahlah dengan HP gitu. Talak 2 lah. Kalau enggak berani talak 3. Ya. Duduk, lampu teras dimatikan, duduk di luar. Sejenak tengadakan wajah kita ke atas langit yang tinggi itu.
Di sana ada bintang-bintang yang bertaburan, di sana ada mendung yang sedang berjalan, di sana ada bulan yang sedang bercahaya. Dan belum lagi planet-planet dan makhluk apa saja yang tidak pernah kita bisa jangkau. Persoalannya, pernahkah kita duduk seperti itu? Bagaimana kita bisa merasakan dahsyatnya antara cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang-bintang, yang di situ diselingi dengan mendung yang sedang berjalan, yang ditiup oleh angin. Bagaimana Allah mengatur semuanya, kemanfaatannya, kemaslahatannya. Kita cuma melihat, oh mendung, oh bintang, oh bulan. Kapan kita punya waktu untuk merenungkan makhluk-makhluk ini? Di mana kita diberi waktu malam oleh Allah Ta'ala untuk beristirahat, yang di dalamnya dengan peristiwa-peristiwa malamnya. Di sana ada waktu yang agung, yakni sepertiga malam, di mana dikatakan keagungannya. Allah turun pada malam hari itu. Coba duduk sejenak, dinikmati duduk itu. Kita kurang, terus terang dalam hal-hal seperti ini kita kurang. Makanya nggak mancep, ayyuhal ikhwah. Coba kita duduk sejenak, dirasakan betul. Bagaimana ayat mengatakan inna fi khalqis samawat. Allah menciptakan langit dengan segala bentuk benda-bendanya. Apa saja yang ada di sini, berapa miliar yang ada di sana benda-benda Allah Ta'ala ini. Ya. Di sana ada guntur, di sana ada petir, di sana ada angin, di sana ada mendung, di sana dari sana hujan turun. Bayangkan bagaimana kebesaran Allah ini. Wal ard, dan bagaimana Allah menciptakan bumi ini dengan segala bentuk kandungan-kandungan dan seluruh makhluk benda-benda yang ada di dalamnya, yang di situ terdapat rezeki yang luas dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Ada air, ada makanan, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, tanam-tanaman di sekitar kita, bukan cuma dilihat. Makan kangkung, oh bayem, oh mentimun, oh kacang, enggak. Ini nikmat, kita syukuri enggak nikmat-nikmat ini? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ya, bagaimana tanam-tanaman ini tumbuh, bagaimana berbunga, bagaimana berbuah, bagaimana vitamin-vitamin yang la ayat. Pernahkah kita merenungkan itu semua? Mengaguminya, lalu kemudian timbul ketakjuban kita kepada Allah sehingga ayat yang kedua mengikutinya. Sungguh itu terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Itu yang mau berfikir. Selama ini kita mengkonsumsi, menikmati, berpikir nggak dengan kenikmatan ini? Dengan berbagai macam bentuk menu dan rasa yang beraneka ragam untuk menghilangkan kebosanan hidup kita di dalam mengkonsumsi makanan. Bukankah itu kenikmatan dari Allah Ta'ala? Makanya tidak berlebihan kalau kemudian Allah menurunkan sebuah ayat yang kemudian diungkit oleh Allah Ta'ala. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Diulang sampai 30 kali, itu bukan main-main. Ayo ikhwah, itu teguran dari Allah Ta'ala. Kita nggak mungkin bisa melahirkan kata-kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, semua yang kau ciptakan nggak ada yang sia-sia. Bagaimana kita mengatakan demikian sementara kita nggak pernah merenungkan takjubnya dengan ciptaan Allah, takjubnya dengan makhluk-makhluk Allah ini?
Kita lihat di sana ada buah-buahan yang mengandung vitamin-vitamin untuk kita semuanya. Mineral-mineral untuk kita, protein-protein untuk kita. Untuk kita. Masya Allah. Makanya liulil albab, orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Allah katakan di ayat yang 191, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun, yaitu orang-orang yang mau berzikir kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berdiri. Artinya apa? Orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal, itu orang-orang yang tidak pernah lepas komunikasinya dengan Allah Ta'ala dalam setiap waktu dan setiap keadaan. Ya Allah. Mereka adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Ini merupakan sebuah simbol orang-orang yang tidak pernah lepas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Tahu kita manfaatnya? Allah menciptakan madu untuk kita. Allah menciptakan buah ini, buah itu, minyak zaitun. Masya Allah. Habatus sauda. Dengan berbagai macam bentuk keutamaannya. Untuk siapa? Linnas. Untuk kita jamaah sekalian. Untuk kita semuanya. Ya. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-22. Ini ayat-ayat untuk ma'rifatullah. Ayat-ayat supaya kita nanti timbul kekaguman, timbul ketakjuban kepada Allah Ta'ala. Sampun kepanggih? Surat 2 ayat pinten Ibu? 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Insyaallah ini kita lihat di situ bagaimana Allah menjadikan langit sebagai atap, Allah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kita bisa hidup, untuk kita berjalan, untuk kita duduk, untuk kita berdiri. Ya. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Dan Allah turunkan buat kita ini air dari langit. Dengan air apa yang kita peroleh jamaah sekalian? Air. Nikmat berupa alma.
Tidakkah ini sudah cukup bagi kita untuk menghidupkan hati ini? Untuk apa? Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nah ini. Bagaimana Allah menurunkan air yang begitu dahsyat ini, yang merupakan bagian sumber kehidupan kita. Tuh ya Allah, rasanya kalau sehari aja kita nggak ketemu air gimana jemaah? Sehari aja. Dulu kita waktu ngaji di daerah sulit air ya, daerah Caruban dulu, tempo dulu Pak, tempo dulu. Jadi kalau musim kemarau gitu, kalau wudhu itu di gelas. Kalau saya di sana makan tuh nggak berani banyak-banyak karena nggak ada WC, nggak ada WC, nggak ada air, nggak ada apa sungai, nggak ada. Adanya sungai itu sumber itu di bawah. Jadi kalau ngambil tuh sekitar 1 kilo gitu ngambil. Jalan kaki dengan tali menurun itu nggak bisa dinaiki, jalannya cuma setapak. Itu kalau di sana itu bayangin Sidoarjo itu masya Allah. Engko nek Sidoarjo jekur kali aku. Begitu kita ada di Caruban tuh rasanya luar biasa. Air itu begitu masya Allah. Kita nggak bisa merasakan nikmatnya air karena kita melimpah air ini. Makanya kadang-kadang kita diberi nikmat oleh Allah yang sangat luar biasa. Apa itu? Sakit. Kenapa kita nggak bisa merasakan nikmatnya fasilitas? Karena kita sudah terbiasa dengan fasilitas itu. Sesuatu itu nikmat ketika sesuatu tidak kita punya. Sesuatu itu terasa nikmat ketika sesuatu itu diambil oleh Allah Ta'ala. Sesuatu itu berharga ketika sesuatu itu dijauhkan oleh Allah dari kita. Contoh, aman. Waktu kita aman itu biasa kayak kita nggak ada harganya. Begitu ditimbulkan rasa takut, bagaimana rasanya nikmatnya aman ini jemaah? Sudah pernah merasakan hilangnya rasa aman? Sampun apa dereng? Sampun awal-awal pandemi kemarin. Mungkin betul. Nong watu wedi kabeh. Sampai kalau saya ngaji watu tak empet. Ketika rasa aman dicabut oleh Allah, rasane piye sampean? Rasane piye? Sholat tarawih nggak boleh rasanya dek gitu Pak. Biasa tarawih di masjid. Malam pertama di bulan Ramadan terpaksa sholat tarawih di nangis, nggak bisa tak tahan nangis. Saya ngimami dengan anak saya dan istri saya. Al-Fatihah itu gak nutut mas. Al-Fatihah itu gak bisa saya lanjutkan baca Fatihah. Jika saya mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti kita, berhenti. Segala puji milik Allah, Rabb seluruh alam. Sekarang ditutup rumah-rumah Allah itu. Kita gak diizinkan untuk masuk. Apa sudah sedemikian rupa dosa-dosa kita? Kemudian saya dapat kiriman nasihatnya Syekh Abdul Salam Bali itu masya Allah, kayak disayat-sayat yang namanya hati. Apa sudah sedemikian busuknya kami, hai Allah? Apa sudah sedemikian rendahnya kami, wahai Rabb, sehingga engkau tidak izinkan hambamu yang dosa ini untuk memasuki rumah-rumahmu? Tidak engkau izinkan kami untuk sujud di Baitullah di bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Jaza, Syahrul Quran. Kami nggak bisa lagi mengumandangkan Quran ini di rumah-rumahmu, tertutup. Ketika aman itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tingginya nilai aman ini ketika aman itu diambil oleh Allah. Penuh dengan ketakutan-ketakutan. Hidup dipenuhi dengan kecemasan. Coba bayangin. 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Jam segini nih ya, kalau ada Assalamualaikum mikir misalnya. Bukan pengajian. Inna lillahi wa inna. Siapa lagi? Nanti malam ada lagi siapa lagi? Ketika rasa aman diambil oleh Allah, betapa mudahnya Allah itu.
Macam-macam bentuk Allah mencabut. Bisa jadi dengan adanya virus, bisa jadi dihadirkan orang-orang yang memang ditakdirkan untuk membuat huru hara. Itu cara Allah. Sekarang bisa nggak kita menikmati air ini? Ketika lisan kita menyentuh air di gelas ini, ada kenikmatan di sana. Dari mana ini datang? Wa anzala lakum minas samaa'i ma'an. Kami turunkan air itu dari langit. Setelah itu apa? Fa akhraja minats sama. Fa akhraja bihi minats samarat. Dengan adanya air hujan itu kami tumbuhkan tumbuhan-tumbuhan beraneka ragam macam bentuk. Untuk siapa? Rizqal lakum, untuk kamu wahai manusia. Lihat sayur, jenengan sampai bingung toh makan sayur. Kalau ibu mau belanja itu sampai kikir rendas. Sama tukang sayur, sampai mau belanja apa sih? Bingung. Kenapa? Karena kita sudah terlalu banyak nikmat, saking bingung dengan kenikmatan. Ya Allah, itu nikmat yang melimpah ruah ya ikhwah. Dengan sayur mayur itu, Masya Allah, kenikmatan vitamin-vitamin yang dikandungnya itu, la haula wala quwwata. Untuk siapa? Rizqal lakum, untuk kalian. Untuk kalian. Makanya pada saat kita membaca Al-Fatihah, renungkan nikmat-nikmat ini. Alhamdulillah, kenapa Allah dipuji? Makanya Syekh Shalih Fauzan di dalam tafsirul Fatihah, di dalam menafsirkan surat Al-Fatihah itu sangat menarik sekali. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Alhamdulillah, dengan segala puji milik Allah Ta'ala. Fiha, di dalam kalimat ini mahabbah. Di dalam kalimat alhamdulillah itu mengandung cinta. Ifna mengandung pujian. Kita memuji Allah, kita menyanjung Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Jalla Jalaluh. Kenapa Allah kok dipuji dari segala-galanya? Disebutkan oleh beliau, li'annallaha mun'im. Perhatikan, li'annallaha mun'im, karena Allah Ta'ala mun'im, zat sang pemberi seluruh nikmat yang kita rasakan. Ya, mun'im, dia pemberi nikmat itu. Wal mun'im, dan sang pemberi nikmat, yuhibbu, wajib dicintai. Sang pemberi nikmat wajib dicintai dan harus dicintai. Ala qadri in'amihi, besarnya kecintaan, besarnya kekaguman, besarnya pujian. Ala qadri in'amihi, sesuai dengan kadar pemberiannya. Saya ulangi, seberapa besar kita harus memuji Allah, seberapa besar kita menyanjung Allah, seberapa besar kita mencintai Allah. Ala qadri in'amihi, sesuai dengan kadar pemberiannya. Harus berapa ayo ikhwah? Harus berapa kita puji? Coba ibu, bapak, kalau kita sakit ya, atau punya hajat terus keponaan kita datang, itu kan masing-masing salam tempel ini ya. Salam tempel ngasih kita, mas, kalau kaisok nyangoni akeh-akeh,
Alhamdulillah kita lihat mungkin ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1 juta. Coba antum rasakan ketika antum buka salam tempel kerabat yang berbuat baik kepada kita itu. Nih kita 100, 500, 1 juta. Rasanya beda enggak? Hah? Buka amplop, oh 100. Kita buka lagi, oh 500. Kita buka lagi 1 juta. Jumlah nilai masing-masing nominal ini rasanya beda apa enggak? Hah? Beda enggak? Beda. Ibu-ibu kalau dikasih suami 20.000, 50.000, 200.000, 2 juta, itu masing-masing nominal itu rasanya beda enggak, Bu? Enggak beda? Oh beda, Pak, beda. Lebih terasa mana, Bu? Oh lebih banyak, Pak. Terasa. Kalimatnya pun beda kok ibu-ibu kalau menyambut duit itu. Ya, njaluk duit kayak tuku sayur kayak 20.000. Wis sampean tekek kono ae. Kayak tok 20.000 kiwir-kiwir. Wis sampean tekek kono ae, tiup angin jarno ae wis engko ngono. Sampeyan joko iki engko kandut ketiup angin lho. Wis jarno ning kono. 20.000 soalnya. 2 juta tekek kene yo, ojo tekek kene. Coba antum merasakan kekaguman hati kepada ikhwan-ikhwan kita, kepada kerabat kita yang sering memberi perhatian kepada kita, yang sering memberikan kebaikan kepada kita dengan saudara yang jarang memberi kebaikan kita. Rasanya beda apa enggak? Siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan kekaguman hati kita? Siapa yang lebih berhak mendapatkan kecintaan kita? Besarnya ucapan terima kasih disesuaikan dengan besarnya apa? Pemberian. Pasti itu. Makanya kalau istri dikasih 200.000 jazakallah khair, 2 juta barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Kongkon nikah maneh sampean. Wallahi demi Allah berbeda rasanya. Berbeda rasanya. Kalau kita punya teman, ya teman tuh sering berbuat baik pada kita ya. Sering memberikan manfaat kepada kita. Sering kali. Apa itu nasihat, apa itu perhatian, apa komunikasi. Apalagi kalau itu merupakan kebutuhan-kebutuhan kita. Disuplai sama dia, dicukupi sama dia. Terutama ketika kita sakit, Masya Allah dia perhatian sekali pada kita. Rasa kagum itu gak usah disuruh, ayo ikhwah. Rasa takjub itu gak usah disuruh kita. Secara otomatis nurani kita yang masih akal sehat ini lahir, ya, takjub kepada orang seperti ini, kagum kepada beliau. Nah, kagum kepada beliau, takjub kepadanya. Itu secara otomatis akan keluar secara spontanitas. Kenapa? Itu fitrah. Kata Syekh Shalih Fauzan, fitrah manusia itu akan mencintai kepada setiap orang yang berbuat baik kepadanya. Fitrah manusia akan mencintai kepada orang yang sering berbuat baik kepada dia. Itu fitrah. Betul apa enggak ini? Iya. Itu fitrah, Pak. Yang namanya fitrah itu nggak usah disuruh, nggak usah dipanggil, akan keluar dengan sendirinya. Akan keluar dengan sendirinya. Masya Allah. Nah, sekarang siapakah yang paling banyak pemberiannya kepada kita? Siapa yang paling banyak kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita dan paling besar jumlahnya yang diberikan kepada kita selain Allah? Ada yang lebih perhatian kepada kita, yang lebih besar pemberiannya kepada kita, yang lebih mahal pemberiannya kepada kita?
Selain Allah ada? Kalau fitrah manusia menuntut kita, fitrah kita sebagai manusia lahir untuk mencintai setiap orang yang berbuat kebaikan, maka siapa yang lebih baik untuk kita cintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Namun sudahkah kita mencintainya dengan kecintaan yang benar, mengaguminya dengan kekaguman-kekaguman yang hebat, memujinya dengan pujian-pujian yang setulus-tulusnya kepada Allah Jalla Jalaluh? Inilah yang kemudian melahirkan sosok-sosok manusia yang begitu sujudnya merasakan nikmatnya sujud. Kenapa? Kenikmatan diberikan Allah bertumpuk-tumpuk setiap hari kepada kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 30 kali diulang oleh Allah dalam satu surat. Nikmat Allah yang mana lagi yang engkau dustakan? Coba ayo dihitung benar, Pak. Nanti sepulang dari sini habis sholat isya coba menyendirilah sekali waktu gitu. Apa ya hidup ini yang belum saya dapatkan? Sedikit satu dua, ayo ikhwah. Semua kebutuhan kita diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Diberikan. Kita buka surat Ibrahim ayat 34. Surat 14. Ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggapinya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Masya Allah ini. Dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Yang kamu butuhkan dalam hidup diberikan semuanya oleh Allah Ta'ala pada kita. Coba apa yang enggak diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita? Apa yang enggak diberikan oleh Allah kepada kita? Kebutuhan kita tentang apa? Jadi adapun kalau belum kita dapat cuma 1-2. Iya apa tidak? 1-2 aja yang Allah. Dan itu pun demi kemaslahatan kita. Ya, maka dengan adanya ayat-ayat ini, ikhwatul iman, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mestinya mampu melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang sebenar-benarnya. Surat 16 ayat 53 yang menjelaskan tentang semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat tanpa kecuali, semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh mudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Ya Allah. Maka ayat ikhwah,
Ini supaya kita nanti bisa mengagumi Allah, mencintai nikmatnya, mensyukuri pemberiannya, lahirnya syukur. Ya, kalau kita yang pertama tadi duduk sejenak memikirkan surat Al-Imran ayat 191, 90 dan 191. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 22. Coba ambil waktu sejenak untuk itu. Itu yang pertama. Kemudian di antara langkah-langkah kita supaya bisa melahirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ziarah. Ziarah ke teman-teman yang sakit, ziarah ke teman-teman yang fakir. Ziarah ke sana. Ya. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru man asfala minkum." Unduru man asfala minkum, kata Nabi SAW, lihatlah orang yang ada di bawahmu. Lihatlah orang yang ada di bawahmu. Artinya apa di sini? Kunjungi mereka. Kunjungi mereka. Datang ke rumahnya. Duduk di sana 1 jam, 1 jam setengah. Sudah cukup menderita buat kita. Gimana teman-teman kita yang rumahnya pas-pasan sekali itu. Untuk makan saja sulit, ayo ikhwah. Coba pernah kita masuk rumah-rumah mereka seperti itu? Mendengarkan rintian kesulitannya. Makanya kenapa kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah ini? Karena kita tidak pernah merasakan penderitaan orang lain. Tujuan Nabi mengatakan undur man asfala minkum walatan durman fauqakum. Jangan kau lihat orang yang ada di atasmu dalam masalah ekonomi ini. Coba ibu-ibu ajak suaminya, ayah kita ziarah ke rumah kerabat kita yang paling miskin. Kerabat jenengan yang paling miskin siapa? Ayo kita datang ke rumahnya. Duduk di sana 1 jam, 1 jam setengah. Sudah cukup menderita kita nanti. Di mana fasilitasnya semuanya terbatas. Lemari es nggak punya, lemari buah nggak ada. Makanan ala kadarnya sudah. Sementara kalau kita buka di rumah kita, Masya Allah, pasar wage pindah tempat. Apa saja nggak ada di sana. Itu yang menyebabkan kenapa hati kita keras, ayol ikhwah. Itu yang menjadikan hati kita ini gak lembut kepada Allah. Ya, makanya kenapa kemudian Nabi SAW menyebutkan inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu min zahratid dunya wa zinataha. Sesungguhnya di antara perkara yang aku takutkan menimpa kalian, apa kata Nabi? Yang dikhawatirkan Nabi kepada kita apa? Ma yuftahu. Setelah sepeninggal Nabi, apabila dibukakan oleh Allah Ta'ala, ya, apabila dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala min zahratid dunya wa zinatiha, keindahan-keindahan dunia, kelezatan-kelezatan dunia, bunga-bunga dunia, fasilitas-fasilitas diberikan oleh Allah kepadamu, hidup di zona aman, itu dikhawatirkan oleh Nabi. Sementara dalam doa kita itu hidup yang kita itu doa yang kita minta. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Tapi Nabi khawatir. Kenapa kok Nabi khawatir? Karena ada bahaya-bahaya yang mengintainya. Ikhwatul iman, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini di antara jalan-jalan untuk bisa mendatangkan kecintaan kita kepada Allah. Ya, dengan apa? Melihat kebesaran Allah, melihat kauniyah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berupa ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa kehidupan ini.
Itu nanti akan mendatangkan kecintaan dari Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga. Jadi setelah yang kedua melihat kebesaran Allah, yang ketiga apa? Melihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemahadermawannya Allah kepada hambanya ini. Luasnya rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya ini. Masya Allah. Sehingga saking luasnya rahmat Allah itu, para pelaku dosa juga merasakan imbas dari luasnya rahmat Allah ini. Pelaku-pelaku dosa pun ya tidak terkecualikan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Apa bentuk rahmat Allah bagi para pelaku dosa? Allah tidak menganggap bahwa dosa itu harga mati. Saya ulangi, sampai pelaku dosa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk rahmat Allah yang tercurahkan kepada para pelaku dosa? Kenapa, Pak? Allah tidak menganggap dosa itu harga mati. Allah memberikan kesempatan kepada para pelaku dosa untuk bertobat. Allah menganggap dosa itu sebuah noda, sehingga Allah ingatkan dengan sebuah firman-Nya yang luar biasa, yang patut kita bersyukur kepadanya, yang patut kita semakin menakjubi Allah, mengaguminya, mencintai dengan kecintaan-kecintaan yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Mari kita simak di dalam surat Az-Zumar, surat 39. Ayat 54, ayat 53 sampai ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Iya, silakan. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Terus datang azab kepadamu dengan tiba-tiba dan kamu tidak menyadarinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayo ibu, kita pernah bermaksiat? Kita pernah berbuat durhaka? Kita pernah melampaui batas? Nah, Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim.
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang berdosa, wahai hamba-hambaku yang bermaksiat, la taqnatu mir rahmatillah. Engkau jangan putus asa dari rahmat Allah. Wahai para pendosa, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Perhatikan kalimat yang sangat menakjubkan ini. Orang yang terbuang dari kemuliaan, terusir dari keagungan, diberikan kalimat la taqnatu mir rahmatillah. Kau jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Ya Allah, ternyata kita nggak dibuang oleh Allah. Kita nggak diusir oleh Allah dengan dosa-dosa yang Allah ingin menarik kita. Allah ingin kita datang kepadanya. Allah menginginkan kita ketuk pintu-pintu taubatnya. Kita buka jendelanya. Kita memasuki jalannya. Kita sambut seruannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai yang melumuri dosanya dengan dirinya itu. Wahai yang menenggelamkan dirinya dalam kemaksiatan, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa yang pernah kita lakukan ini. Sampai dalam hadis qudsi mengatakan, apabila hambaku datang dengan membawa dosa sebesar gunung, aku siapkan ampunan sebesar dosa itu. Allahu Akbar. Ibu, tumpuan-tumpuan dosa kita bawa sekarang. Makanya kalau kita ngaji, ketika kita sholat, ketika kita berwudu, ayo dibawa dosa-dosa kita ini. Pada saat kita bersujud kepada Allah, nikmati baca istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah, saat ini aku bersujud kepadamu. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu. Dan aku memuji kepadamu. Aku membawa dosa-dosaku yang aku sendiri gak ingat jumlahnya. Karena saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Di masa-masa kita belum kenal sunnah dulu gimana? Astagfirullah. Allah katakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa-dosa. Ini bagian dari apa? Kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ikhwah. Sampai nanti pada hari kiamat itu, makanya kalau kita punya dosa sekarang jangan diumbar. Kalau orang nggak tahu nggak usah dicerita-ceritain. Ya Ustadz, gimana nanti kalau kita tanya ke Ustadz untuk dosa-dosa kita, katakan itu orang lain yang melakukan. Ustadz, ana punya teman ini, dia melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Itu tobatnya gimana Ustadz? Kita tetap dijaga oleh Allah nama baik kita. Bisa jadi apa? Nanti pada hari kiamat kita dipanggil oleh Allah. Dipanggil satu persatu oleh Allah. Lalu ditunjukkan, si fulan, hai hambaku, apa kamu melakukan dosa ini? Jadi dosa-dosa nanti disimpan oleh Allah Ta'ala. Ditunjukkan saat kita dihisap oleh Allah itu. Apa kamu melakukan dosa ini? Lalu hamba mengatakan, na'am ya Allah, saya melakukan ini. Sudah aku tutupi dan aku ampuni. Hambaku, apakah kau juga melakukan dosa ini? Benar ya Allah, sudah aku tutupi dan aku ampuni. Ditunjukkan terus dosa-dosa itu, dihitung jamaah sekalian. Ketika hari ini kita datang bersimpuh dengan segala keterbatasan kita tentunya, sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, yang mungkin semuanya serba terbatas. Tolong di saat kita selesai melakukan, berdoa sebagaimana doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal-amal saya ini. Mungkin tidak sebaik orang-orang yang soleh. Solat saya ini ya Allah, mungkin tidak sekhusyuk orang-orang yang soleh. Tapi aku berharap dengan solat ini, Engkau terima solat ini. Engkau terima solat ini. Ya,
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kita lihat kebaikan Allah ini jamaah. Masya Allah. Ada kenikmatan yang besar di sana. Itu yang ketiga, cara bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kebaikan-kebaikan Allah dan luasnya rahmat Allah yang diberikan kepada kita ini. Allah tutupi aib kita, apa ini bukan rahmat? Kita punya aib dalam apa tetangga kita tahu? Nggak tahu. Bahkan pasangan kita nggak ngerti aib kita yang sebenarnya. Kenapa? Orang kok masih mencintai kita, mengagumi kita, itu bukan kesolehan kita semata. Ayol ikhwah, ingatlah, Allah nutupi aib kita ini. Allah menutupi aib kita ini. Sehingga di mata pasangan kita ini, kita orang baik sekali. Allah tutupi aib kita ini. Makanya ini merupakan bagian dari apa? Perkara-perkara yang bisa menghadirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kecintaan yang benar. Terakhir mari kita lihat sebuah nasihat dari Imam Ibrahim bin Adham. Qala Ibrahim bin Adham, a'la darajat, derajat iman yang paling tinggi adalah antan qata'a ila rabbika. Masya Allah. Antan qata'a ila rabbika, apabila engkau habiskan waktumu kepada Rabbmu, untuk Rabbmu. Jika engkau habiskan waktumu untuk Rabbmu. Ini tingkat derajat yang sangat tinggi kecintaan hamba kepada manusia, jika hamba menghabiskan waktunya kepada Rabbnya. Watasta'nisu ilaihi, dan engkau merasa tentram dengannya. Biqalbika, dengan hatimu. Wa aqlika, dan dengan akalmu. Wa jami'i jawarihika, dan seluruh anggota badanmu. Engkau merasa tentram dengannya. Hatta, sehingga la tarju, tidak ada lagi yang kau harapkan. Tidak lagi yang engkau harapkan. Illa rabbak, kecuali Rabbmu. Wala takhafu, dan tidak lagi yang kamu takutkan. Tidak ada lagi yang kau takutkan. Illa dan baka, kecuali dosa-dosamu. Wa tarassahu mahabbatahu fi qalbik, dan kecintaan di dalam hatimu semakin menguat kepada Allah. Apabila kecintaanmu semakin menguat di hatimu kepada Allah, hatta la tu'fir 'alaiha syai'an, maka tidak ada lagi yang engkau gandrungi, tidak ada lagi yang engkau utamakan selain dirinya. Fa idza kunta kadzalik, jika kamu sudah demikian keadaannya, waktu engkau habiskan dengannya, engkau merasa tentram di dalamnya. Ya. Hatimu merasa tentram, pikiranmu merasa tentram, anggota badanmu merasa tentram, dan kamu tidak mengharap kecuali Tuhanmu, tidak kamu takutkan kecuali dosamu. Dan apabila cinta itu semakin menguat di hatimu kepada Rabbmu, maka tidak ada lagi yang lebih utama dalam kehidupan kecuali Dia. Maka apabila kondisimu sudah demikian, apa kata beliau? Lam tanal fi birri kunta, maka kamu tidak peduli. Kamu tidak peduli lagi hidup di mana kamu. Di darat? Apa kamu hidup di darat? Tidak peduli lagi.
Au fi bahrin, atau hidup di lautan. Au fi sahlin, atau di tanah datar. Au fi jabalin, atau bahkan di lereng-lereng gunung. Masya Allah. Demi sesuatu yang dicintai, tidak peduli hidup di mana, Pak, ini sudah. Seperti seorang ketika mencintai seseorang, tidak peduli ketemu di mana saja, tidak peduli. Semua itu kenikmatan dan keindahan. Masya Allah. Jadi kalau kamu sudah demikian, maka kamu tidak lagi peduli lagi hidup di mana, tinggal di mana, di daratan, di lautan, atau di tanah datar, atau bahkan di lereng-lereng gunung. Kenapa? Wa kana syukuka ila liqa'il habib. Karena sesungguhnya kerinduan hatimu adalah bertemu dengan sang kekasih. Tidak soal hidup di mana saja, tinggal di gedung, di gubuk, atau di mana saja. Yang penting ketemu dengan sang kekasih, kumpul dengan orang yang dicintainya. Ya. Rindunya luar biasa. Kalau kerinduan sudah demikian, itu seperti syukud domakna, seperti rindunya orang yang haus, ilal ma'il barid, terhadap air yang segar. Gimana? Yang paling diharap-harap orang yang haus apa, Pak? Bukan roti yang empuk, makan ikan, bukan. Air. Itu cinta yang sebenarnya itu, Masya Allah. Jadi rindunya hamba kepada Allah itu mengalahkan rindunya orang yang kehausan kepada air yang segar. Wasukul ja'i ila ta'amit tayyib, seperti rindunya orang-orang yang kelaparan kepada makanan-makanan yang lezat. Tuh kalau antum pernah datang ke tempat-tempat bencana, ayol ikhwah, tuh Masya Allah. Kita dulu waktu di gunung mana yang Kediri ini, kenapa jenenge? Gunung Kelut beberapa tahun yang lalu itu kita kirim makanan tuh Masya Allah, Pak. Orang lihat nasi sama tempe goreng itu senengnya luar biasa. Karena sudah beberapa hari makan dengan nasi saja. Begitu kita ditanya, ada tim kita ditanya, Pak, niku nopo Pak kok ada ikan? Ini tempe Bu, nanti insya Allah kita sudah siapkan tempe matang. Anaknya niku dilus diciumi kepalanya, nangis. Ibu ini mengatakan apa? Alhamdulillah malam ini kita makan pakai ikan, nak, katanya. Coba dengar kalimat begini gimana, Pak? Dicium tangan anak, kepala anaknya itu, ketika jejer-jejer ngelihat kita menurunkan barang itu. Maka ikan, Pak, nih ikan mateng, ini ada ikan Bu, sudah kita siapkan. Dicium kepala anaknya itu, dielus sambil mengatakan, Alhamdulillah nak, nanti malam kita makan pakai ikan, katanya. Masya Allah. Ini kecintaan hamba kepada Allah itu seperti ini kalau udah jatuh cinta ini. Seperti rindunya orang-orang yang kelaparan kepada makanan-makanan yang lezat. Wa yakun, kalau sudah demikian kerinduan sudah muncul, apa kata beliau? Wa yakunu zikrullah, maka jadilah zikir kepada Allah indak di sisimu. Masya Allah. Ketika cinta sudah benar betul-betul kita miliki, maka zikir kepada Allah di sisimu itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Nah ini kan belum kita rasakan benerin. Ayo, sudah kita menikmati zikir belum? Sudah belum kita menikmatinya? Rasa nikmat gitu. Makanya pelan-pelan nanti sambil membawa keagungan Allah dalam zikir kita itu, Pak, Ibu, sambil kita memujinya, subhanallah, subhanallah. Itu bayangin luasnya rahmat Allah yang diberikan kepada kita ini. Gak seimbang dengan zikir yang kita ucapkan. Insyaallah. Jadi kalau cinta sudah demikian, zikir kepada Allah di sisimu itu lebih manis daripada madu.
Wa ahla minal ma'il adhibis saf, dan lebih segar daripada air yang tawar, yang murni, indal itsan fi yaumis saif. Lebih segar daripada air yang murni, lebih segar dari air yang tawar, lebih segar dari air yang jernih di sisi orang-orang yang haus di saat kondisi ketika panas yang luar biasa. Bipun rasanya ini juga. Itulah mahabbah, cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dirasakan, itulah baru iman ini benar, iman kita kepada Allah. Nah, makanya yang sekarang ini kita lakukan dalam pembelajaran ini, bagaimana kita dengan ngaji, dengan ayat-ayat Al-Quran, kita bisa mengambil manfaat yang luas biasa. Jangan cuma dicatat, ayat ini, surat ini, hadis ini, riwayat ini. Enggak, masalahnya bekas enggak di hati ini. Bekas enggak? Bekasnya itu apa? Kecintaan. Kita jadi cinta kepada Allah. Sehingga melihat kebaikan itu Masya Allah ya ikhwah. Seperti orang lapar melihat makan itu gimana rasanya? Kelaparan melihat makan gimana? Rasanya kayak apa rasanya? Sudahkah kita melihat ketaatan itu seperti ini? Itu cinta, tanda-tanda cinta. Sehingga nanti kalau bayangin ya, mungkin nanti menjelang duha, menjelang maghrib, tuh ya Allah sebentar lagi bertemu dengan Allah ini. Ada kenikmatan, baru kita merasakan lazzatul iman ini. Jadi bertahun-tahun kita ngaji, kalau belum begitu berarti belum bekas kita ngaji. Bertahun-tahun kita ngaji, belum merasakan kebahagiaan mendengar adzan. Sebentar lagi adzan, ketemu dengan Allah. Saat nikmatnya sedang ruku, nikmatnya sedang sujud, melantunkan kalimat tasbih, membaca surat-surat Al-Quran, itu nikmat. Bayangin kenikmatan, kecintaan itu hadir. Itulah zatul iman. Itulah saatnya kita merasakan apa? Lezatnya keimanan. Itu ketika kita sudah mencintai Allah. Mencintai Allah. Makanya anak-anak itu kalau sudah main game, tumak ninahnya luar biasa. Anteng gitu. Betul apa enggak? Dalam mereka sehari Pak ya, enggak, coba sampean tes. Lepas liburan Ustaz main nona esplek. Sampai berapa lama? Sak kapokmu. Gak kapok Pak. Gimana? Coba tanya, kamu gak kesel tole? Jawabnya apa? Anak kalau liburan tuh dulu masih ada apa namanya? Game-game PS apa? Wah, Masya Allah. Sehari sampai dohor Pak, nek gak disusul orang mulai. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Enggak usah disusul, coba sampai enggak usah susul. Pulang apa enggak? Berhenti apa enggak? Persoalannya gini, mereka dari pagi sampai dohor itu enggak makan, lapar enggak? Lapar. Siapa bilang enggak lapar? Cuma laparnya itu dikalahkan dengan rasa, tuh ini loh. Laparnya itu dikalahkan dengan cintanya itu. Kenapa kok bisa nggak hilang laparnya itu? Karena cinta. Kita belum merasakan. Kalau sudah ini baru merasakan benar kita. Makanya kan bahasa guyon saya, kenapa remaja-remaja muslim begitu berdiri tegak di depan panggung gembira itu, gitar dipetik, seruling ditiup, gendang ditabuh, piano dipencet, mata dipejamkan, tangan diangkat, mek gerakin mek ngene, Masya Allah, kok suwarga donya Pak, iku lali sembarang kalir pun. Betul apa enggak? Perhatikan, berdiri tegak di situ 3 jam tanpa rukuk, tanpa sujud. Pertanyaan ini kuat nama badan? Kenapa?
artisnya sudah apa lagi? Gak cuma terus Pak, gak cuma terus, kaosnya dicopot gunting. Betul apa enggak itu? Gerimis menjadi capek? Mendati Pak. Hujan gak hilang, dinginnya ini hilang. Lumpur becek itu terasa menjadi cor-coran itu sudah. Semuanya terasa indah. Kenapa? Karena perbuatan itu dibangun di atas cinta. Kita kalah dengan para pelaku maksiat, ayyuhal ikhwah. Kenapa mereka bisa mencintai maksiat dan kita nggak bisa mencintai ketaatan kita? Kita nggak bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Kenapa? Kuncinya satu. Kita belum mencintai Allah dengan sebenar-benar. Mudah-mudahan dengan kajian sore ini kita coba belajar dan melatih diri untuk bisa mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Maka dengan kecintaan itulah kita bisa merasakan apa? Lazzatul iman. Lezatnya keimanan. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Sehingga nanti kecintaan itu kalau sudah masuk ke dalam hati, pekerjaan itu terasa indah. Indah sekali. Amal itu terasa indah sekali. Amal itu terasa indah sekali. Karena dasarnya apa? Cinta tadi itu. Salat indah, baca Quran indah, sedekah indah, taklim begini indah. Kenapa? Ada kecintaan di sini. Terakhir kita buka surat Al-Hujurat ayat 7. Surat 49 ayat 7. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Allah menjadikan kamu kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Insyaallah. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah menjadikan kamu mencintai iman sehingga iman itu terasa indah di hatimu. Keindahan sesuatu itu lahir daripada cinta. Jamaah sekalian, ini yang bisa kami bahas dalam kajian sore ini berkaitan hadis tentang bagaimana orang bisa merasakan lezatnya keimanan. Yang pertama apa? Lebih mencintai Allah dan Rasul mengalahkan dari segala-galanya. Ini yang bisa kami sampaikan bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah memberikan faedah yang besar kepada kita semuanya untuk bisa memperbaiki kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 1-2 pertanyaan barangkali kalau memang ada, silakan.
Baik, kalau memang tidak ada ya. Masalah kecintaan kan kalau manusia itu kan anak itu karena dalam momen tertentu kita bisa maksimal, tapi ketika dapat ujian kita down lagi. Apakah Allah juga cinta pada hambanya itu juga seperti itu? Hambanya taat, dicintai, dan ketika mungkin bermaksiat atau kaitannya dengan hari akhir juga masuk ke lingkungan surga dan nerakanya juga, itu apakah juga? Iya. Sebagaimana telah disabdakan, difirmankan Allah Ta'ala di dalam hadits qudsi bahwa aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Ya, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Ya, sebagaimana ketika kita sholat, apabila kita sholat menghadap kepada Allah, Allah menghadapkan diri kepada kita. Tapi pada saat kita sholat kita nggak menghadap kepada Allah, Allah pun berpaling dari kita. Sebagaimana ayat-ayat yang lain, fadkuruni adkurkum, intan surullah yansurkum. Ini yang disebut dengan al-jaza jinsul amal, balasan tergantung dari amalnya. Jadi demikian keadaan. Jadi kalau kita mencintai Allah, Allah mencintai kita. Ya, makanya ada hadis yang disebutkan oleh Nabi, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Kenalilah Allah di waktu Anda lapang, Allah akan kenali Anda di waktu Anda sempit. Nah, ini jadi makanya bagaimana Allah mencintai hambanya itu sesuai dengan kecintaan hamba kepadanya. Bagaimana Allah akan mencintai hamba yang hamba membenci Allah, bagaimana? Jelas ya? Jadi Allah sebagaimana persangkaan hambanya, bagaimana kondisi hambanya ini. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat daripada kita. Makanya kan ada hadis qudsi juga mengatakan, barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Barang siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Artinya apa? Sambutan Allah itu lebih tinggi daripada yang kita berikan kepada Allah Ta'ala. Demikian. Nah, adapun kondisi cinta kita dan iman kita yang turun naik itu manusiawi kita. Karena kita bukan malaikat. Jadi hati itu nggak mungkin stabil. Iman itu katakan 70% gitu ya, terus nggak mungkin demikian. Karena kita punya problem, punya masalah, belum lagi ujian-ujian yang datang kepada kita, dan itu mempengaruhi nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Sangat terikat dengan masalah tersebut. Nah, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.